Sekka wakka sekke rekka. Ya koma sekka koma wakka ya koma sekke koma rekka. Siaga sekke melo ibu rai. Tallu. Cidi sekke akron. Dua sekke sukhon. Telu sekke rukson. Sekke akron masekke ribadan rupa tahu. Tiga contohna ibu pinrengak belindir tamak be pamakku baja akan asang pedang indokmu euro belindir ku pole Malaysia. Ya lagi tasisa misetol lo pakai. Itu namanya seke akron, maseke ribadan rupa tahu. Seke yang kedua, seke sukhon. Agak tuh seke sukhon, maseke ribadan rupa tahu, maseke toni lo ribatak kalena, tiga rona lagi na sekera. Angkamo doi na wadi nangalia lase. Tapi cia mangalia doi na tajing siwa na mangali na pale na macoba. Seke yang ketiga, seke rukson. Apa tuh seke rukson? Masih keribadan narupa tahu, masih ketul lima takalena. Agama mengatakan tidak ada orang yang paling kikir di muka bumi ini kecuali perempuan. Betulkah perempuan tidak kikir? Betul? Oke, kita buktikan. Apa sekena makun reye? Makena bita, masih ke makun reye. Nasabaya tu makun reye de meto tu kakak makun reye melo mak berengi laken aku makun relengi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Wa qala aidan kafa bil mautil wa'idah. Shadaqallahul aliyyil azim. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tusyukuru mapujil lauri sese arajanna puang Allah taala. Nasabadi gaga ada na pamula puang Allah taala ilalanna kalimatul Fatihah sangadinna alhamdulillah. Ipo adai alhamdulillah, kita lapaskan alhamdulillah sebagai bentuk ucapan bersyukur kita kepada Allah. Melapaskan alhamdulillah tanda memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, kira-kira ibu-ibu agak topo ada nareko iro laketa lolongat dalle alhamdulillah. Itu bersyukur Bapak Ibu. Meligalu laketa alhamdulillah. Buti silaketa di nagami puan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hadirin itulah kenapa alhamdulillah dimulai dalam Al-Fatihah sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah. Nayro Al-Fatihah telu eloyase apunna punanganna pung Allah taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Siapa yang memiliki ini? Allah, haknya Allah Pak Bu. Puang Allah Ta'ala pun nanya telu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Haknya manusia. Si demi ayat dua kipunah
si bawang ki siba-siba pong Allah Ta'ala. Tiga, iyyaka na'budu pong Allah Ta'ala pun na yero. Wa iyyaka nasta'in idi rupa tawe punna. Iyyaka na'budu hak nameto pong Allah Ta'ala isompah. Haknya Allah disembah. Bapak-bapak. Iyyaka na'budu idi musompah buang. Wa iyyaka nasta'in idi tuwin remillau. Jadi haknya Allah disembah. Sesudah kita menyembah kepada Allah, maka kita meminta kepada Allah. Apaan kami itu tahu nasanya Andre Guru tak be arifin dalam Samudra Al-Fatihah. Apa golongan monro aku kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Golongan pertama, angka tu tahu macam na'budu tapi degaga nasta'inna. Macam masompa, macam sempajang tapi makutum milo doang. Tega ciri-cirina pura namo assalamualaikum wa imang nabaca Allahumma anta salam wa minka salam alaina aga nabaca Allahumma lantas jalan. Raji mas sempajang nakia makutum milo doang. Golongan pertama. Golongan kedua, angka tu tahu nasta'in tapi tidak na'budu. Raji to si milo doang tapi makutum mas sempajang. Tomatampo ye, tomatampo senero. Sombong orang yang sholat tidak berdoa, lebih sombong lagi berdoa baru tidak sholat. Rajinlah dan milo doang. Maka tuh sih inilah gejalanya orang-orang yang nanti ingat kepada Allah kalau ada bencana. Ya nangka abala na peningara pong Allah Ta'ala. Ya kode namala daging emiri mematin rona. Ya kumala daging emiri tapano bolana. Oh pak oto kumala daging to kalau gusi depena bolai. Moto kimaga oto popang. Tiap dua nabang pamali-mali balik bola lemas sampah suhu. Ini gak salah Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin, Nabi hanya ajarkan kepada kita kalau datang yang seperti itu, perbanyak istighfar, salawat kepada Rasulullah, lalu laksanakan sholat sunnah 2 rakaat, minta kepada Allah. Puan, tanah podo ia anginnya engka, pamasin abawa tania pacalang. Maka itu doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang ketiga, angka tu tahu. Iya nak kami nama tempoy. Dia itu na sempajang, dia itu na nilo doang. Sombong sekali ini Bapak Ibu. Ada nasihat, tidak ada nasihat. Pada mo ya senang. Ipangajaki, dia mau pangajaki. Tadi namanya. Golongan yang keempat, ini yang kita minta. Na'budu nasta'in. Di samping dia sudah sholat, dia tidak pernah lupa angkat tangannya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, ya kui ranking Eropa dongangnya telumi. Ranking 1, ranking 2, ranking 3. Ranking 1 doa. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa untuk khusus kepada kedua orang tua. Tomatuatta. Maka ni kumate, tataiha ilo doa ngatomatuai. Yang kedua, doa untuk ranking 2. Rabbi habli minas solihin. Puang. Aringnya wija-wija dan keturunan yang soleh dan soleha. Ranking ketiga, ini doa untuk keluarga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ini doa untuk keluarga. Ya ko angka malobine ngende gaganakna insyaallah yernya anak kupong Allah Ta'ala. Ya ko angka malobine ngaturna puji masa sae insyaallah ispasiama amai. Makanya itu ada namanya rumah tangga. Ayo seng rumah tangga, rumah dan tangga. Ayo setangga bolana ogi dua aden atau dua atau sidi. Dua. Aga betuana adeng yolo onrona tamu emendre adeng mondri onrona puna boleh cili. Magina cili ya kode gagagolla lalu mondri ki. Itu namanya rumah tangga, rumah yang memiliki budaya lego-lego, rumah silaturahim. Makanya ini amal lo binengange ajak tanda terluko bolata sekali-kali makan di luar. Itu bervariasi. Asuk kisah sileo manda sekali-kali. Masoli ustaz, anggap aja mas hempo. Ala ponandre ko dapurenge, napa ko masuk lego-lego mandre. Makan di luar juga itu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin, salawat dan niya papasalam ala risesi arajan dan Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang selalu kita sebut namanya dengan banyak bersalawat kepada beliau. Perintah salawat Allah yang perintahkan. Tapi dia napa ada perintah napung Allah Ta'ala salawai si basam payangnya. Contoh,
Ya kupung Allah Ta'ala nak perintangi aqimus shalah, dirikanlah salat. Nika mas sempajang idik mi mas sempajang. Mas sempajang kupung Allah Ta'ala deh. Tapi Allah perintahkan. Tapi yang diperintahkan untuk salat adalah manusia, bukan Allah. Yang kedua, wa atuz zakah, wajib zakatmu. Siapa yang berzakat? Manusia, bukan Allah. Ini zakat tadi dua rupa. Zakat fitrah, zakat mal. Sekarang anak-anak milenial sudah 3 zakatnya. Zakat mal, zakat fitrah, dan zakat mal. Telu tuh. Bapak Ibu hadirin. Apalagi Allah perintahkan, wa tuhijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, laksanakan haji umrah. Itu siapa yang perintahkan? Allah. Tetapi nalaksanakan haji pun Allah Ta'ala tidak ada orang yang dipindrang atau dikariango ya kumilo doangi maka wahai haji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tulang ketipu lagi pun Allah Ta'ala haji. Tapi siapa yang haji? Kita yang diperintah oleh Allah. Apalagi sekarang Bapak Ibu tabe haji sekarang luar biasa. Tak buka nih, tapi itu saja aturannya. Apalagi tidak boleh melaksanakan haji yang memiliki usia 60 tahun. Itu tidak bisa itu. Pak Bu, 60 tahun itu Kementerian Arab Saudi, bukan Indonesia. Kementerian Arab Saudi kalau tidak salah. 65. Karena itu yang ditolak beberapa itu 60-an itu bergeser Pak Bu. Ya. Berapa kali tertunda haji? 2 kali. 9.000, 8.000 lebih jamaah. Nah, sekarang kalau mendaftar sekarang mau haji, itu berarti kita berhak menunggu 41 tahun baru bisa. Ya, rima lolo namanya itu. Bapak Ibu hadirin. Tapi berdoalah mudah-mudahan ini aturan bisa berubah kembali, ya. Karena Kementerian Arab Saudi yang mengeluarkan peraturan itu, bukan Indonesia. Arab Saudi yang memiliki. Hadirin. Yang kita syukuri karena dibuka sudah normal kembali, ya. Cuma dibatasi. Yang 60-an Bapak Ibu hadirin. Kemudian siapa yang perintahkan haji? Allah. Laksanakan haji Allah? Tidak. Cuma angka perintah napung Allah Ta'ala pada perintah salawat. Apa kata Allah? Sallu ala nabi, as-salawat kilur nabi ta. Ni kemana dia salawat? Ya oleh pun Allah Ta'ala daripada ini. Padahal Allah yang perintahkan. Tapi lebih duluan Allah bersalawat daripada kita umat manusia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Majapupung Allah Ta'ala wa malaikatahu dan niya malaikatna yusalluna ala nabi, senantiasa bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat itu sahabatnya Nabi. Lihat dalam kitab Durratun Nasihin. Seluruh manusia berbaris mulai manusia pertama sampai manusia terakhir. Di padang mahsyar Allah akan turunkan matahari sejengkal dari kepala ubun-ubun kita. Barisan terdiri berapa? 120 barisan. Panjangnya barisan ke belakang berapa? 40.000 tahun perjalanan baru sampai. Lebarnya 20.000 tahun perjalanan baru sampai. Ada satu barisan meminta-minta kepada Nabi Adam. Nabi Adam, mohon doa kepada Allah. Ilo doa ke pung Allah Ta'ala. Barang napa salam aki kasih. Nah sebab pung Allah Ta'ala napa noi pung Allah Ta'ala mata sejak kak poli ului. Apa kata Nabi Adam? Ajak nak ya. Mapai? Masiri kak. Kenapa malu? Maka Nabi Adam, angka dosaku cikdi. Aga la taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon khuldi. Nah ciang pun Allah Ta'ala tapi ada peri si babeniku. Wandai lalu ha. Gara-gara itu saya diusir oleh Allah dari surganya. Gara-gara itu dosaku saya ingat sampai hari ini. Saya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, dibandingkan kita sekarang, Nabi Adam satu dosanya. Temak atau nakupung Allah Ta'ala. Ini makukui mega tahu asas sojek madosa. Bapak Ibu, tak ada tobat-tobatnya kita kepada Allah. Kepada siapa? Lari kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga mengatakan saya tidak mampu. Lari kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga mengatakan saya tidak bisa. Lo kayak gini balik. Larilah kalian kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di hadapan Nabi, apa kata Rasulullah? Syafaatku adalah salawatku. Makanya orang yang banyak bersalawat kepada Nabi, sesungguhnya inilah yang mendapat syafaat di akhirat kelak, insya Allah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka narampi andai guru tak maka dayu salawat telu.
Salawat malampe patengang maponco. Salawat malampe Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Salawat lampe. Salawat maponco patengang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melo ki pakai sayyidina wondim mato dek to melo pakai sayyidina dek to na marigaga. Imi to marigaga dari koma pangiwaki sayyidina napa dek to salawat. Marigaga tuh. Yang ketiga, salawat yang paling pendek. Yang mana itu? Kalau menyebutkan namanya Muhammad, menyebutkan namanya Muhammad itu sudah bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi senang bila lagi Nabi itu Muhammad sudah bersalawat maki bapak ibu. Makanya ibu-ibu, ya paling kebetulan yang serta Muhammad asanala kita Muhammad, insyaallah wani-wani ku salawat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu hadirin, maka dai Andre Gurutta Asy-Syaikh Al-Mutawalli Asy-Syahrawi likulli syai'in sababa sininna sewa-sewai anggamana sabana illal maut kecuali amat yangi. Jadi nonre mana sabak sini sewa-sewa, tapi si di nonre sabak aga amate ya bawa di nonre sabak. De nawad di kimak kadamate anu nasabak malasay ya kola sali panjaji sabak majepu mate manang itu malasay. Kecelakaan ustaz ya gamoto kecelakaan itu namate, tapi magi namate ang kami tomate na panjaji pong Allah taala. Mana dalilnya? Lihat surah Al-Mulk ayat 2. Kata Allah, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah itu kata Allah. Alladzi khalaqal mauta, ia pancaji amat yang pong Allah taala pala pancaji amat yang tania la sae. Pong Allah taala pancaji amat yang tani kecelakaan nge. Tapi mage palian kato mala sama te to kecelakaan nama mate Allah langan nasi di rupa to mate dia pada pada. Tapi yang namanya mati apa kata Nabi? Al mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Majepu ia tu amat yang isi di mi babang. Nasidina baban na amat yang pasti no lamana tutuwo monro akulino. Melo itu tiga, yo ramana amat yang Bapak Ibu. Makanya kematian tidak usah dihindari, tapi kematian harus dipersiapkan. Dengan apa? Dua diciptakan oleh Allah sebagai tujuan. Pertama, ayyukum ahsanu amala, pamegai amala. Dua, wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Pak, perbanyak ibadah. Liya'budu. Dia itu apa? Ada ibadah si bawa amala. Apa bedanya ibadah dengan amal? Sempajang ibadah atau amala? Ibadah. Puasa ibadah atau amala? Ibadah. Zakat amal atau ibadah? Ibadah. Kenapa balik cek dek salah nih? Semua ini ibadah, haji ibadah, puasa ibadah, zakat, sedekah ibadah. Mana amal? Amal itu Bapak Ibu, kalau kita pejabat berarti ipal lomo-lomo zaman natawe itulah amal. Itulah pada malah tak apa. Saya guru misalnya, saya mudahkan siswa saya. Saya mengajar dengan baik kepada siswa saya. Itu amal. Saya kepala desa, angka urusan masyarakat, upal lomo-lomo zaman ada usus saya, itu amal. Makanya ASN itu, pegawai negeri itu amalnya adalah pelayanan. Bukan dia yang mau dilayani. Pelayanan, layani dengan baik, imam layani jamaah dengan baik, itulah amal. Engkau pun asal ustaz, meleri, bupati, wali kota, wah makanya sikirin, tadi amalan, nah ya tuh, apa masih kirim mana mau tahu rajin apa masa baca tahajud, tani amalan, nah itu rajin masa baca tahajud, apa masa baca tahajud mana mau tahu tetapi memudahkan tanda tangan, insya Allah dia pada mana. Siapa lagu tanda tangannya? Kan pejabat. Lagu tanda tanganku deh. Itulah amal Bapak Ibu hadirin. Makanya yang memiliki jabatan itulah yang paling tinggi amalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu amal beda dengan ibadah hadirin. Agana subhanahu wa taala ayyukum ahsanu amala. Yang kedua, aga nasuroki pamegai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang ada yang tidak seimbang. Ibadahnya terlalu tinggi, tidak ada amalnya.
Engkau tahu makan jalali siapa lali sehingga keibadana harus ada seimbang antara amal dengan ibadah di sisi Allah. Agan asang nabita usri'u bil jinnasati, pasai ke kini si dia tomate, pasai ke kini si dia jenazah. Untuk apa? Mari ni pasai ke mata jangi amalana aku ki buru'e. Makanya Bapak Ibu hadirin, yang namanya mati itu adalah haknya Allah, bukan haknya siapa-siapa. Allah yang ciptakan mati. Makanya hadirin, ya kupung Allah Ta'ala pancaji amat yange, maka yang harus kita perbaiki adalah bagaimana sholat kita. Nasabah apa na challa puang Allah Ta'ala riwatak kalita ya kore tapi gawi sidi Allah tak lo yase. Kenapa disiksa leher ke atas? Nasabah digaga sempajannah. Dua, sebelah kanan disiksa. Kenapa disiksa? Karena tidak ada puasa. Tiga, sebelah kiri disiksa oleh Allah. Kenapa disiksa? Tidak ada zakat. Empat, dua kaki ke bawah. Kenapa disiksa? Tidak ada silaturahim. Pertama, ulutta disiksa oleh Allah leher ke atas. Kenapa disiksa? Sempajang. Ya ko angka tahu dega galimana tuo mumpa kah? Tuo. Ya ko dega gajena tuo mumpa. Tuo. Ko dega guluna. Ya na tuo. Aja mak pelari ko. Tan itu tahu. Dia yusiru betawe pak ko dega guluna. Maka waktu itu selenge 1000 kali bersahadat tidak sholat. Dia Islam dalam KTP tapi tidak mukmin dalam perbuatan. Mapai, dia kagak sempajang. Mapinas sayi ulut tak kotak kaleta. Mapinas selenge nasabah sempajanna. Makanya disiksa kepala kalau tidak ada sholatnya yang dikerjakan. Urane angka galasan di dina sempajang. Digaga makun rai angka kadala kena ibu mapa di mas sempajang. Mendek bendera aku pak, alasa. Kada tua benina, ini pak kata sila satu itu masa baca subuh, agak salah kena tatung itu ya bendera aku. Tanya alasan itu kau pau mu. Tidak ada alasannya lagi-lagi tidak sholat Bapak Ibu. Dua, puasa. Kenapa disiksa sebelah kanan? Puasanya. Puasa yang kita lakukan satu, ada namanya puasa wajib, puasa Ramadan. Enggak tahu puasa qada. Lepe manamu puasa tato? Qada. Qada itu adalah puasa kalah, Bapak Ibu. Jadi Pak Diolo kalah daripada sawalenge. Letu apa nih sawalak kustas di letu kalaku. Padahal pahalanya itu 6 hari itu sama kalau kita berpuasa selama 1 tahun. Yaitu apa tidak lo wangi narik ko letu nih puasa sawalat, letu nih puasa ramalata. Karena itu perhitungan ulama matematika hadisnya itu 30 hari Ramadan dikali dengan 6 hari, maka dia kalikan itu 360 hari, itulah 1 tahun. Maka pahalanya orang berpuasa Syawal itu 6 hari, berarti ditambah dengan Ramadannya berarti 360 hari, itulah pahala 1 tahun. Tapi ko angka puasa wajib tadi patu jamai ma puasa Syawal ki jolo tabe de patu nagan nasi taung. Jadi itu makanya ulama mengatakan Pak dioloi wajib ya ko sawalang dia itu makin reng, ya kewajib makin reki. Tapi yang kata tu liwat, kita naik puasa kaki, puasa sinek kami si ustaz. Nasabah narapi ulah sawalang puasa ulah toka, angkat toka laku, ujama tu laku. Ih, peko yasong, si di puasa telu, si dia seso telu puasa ujama ustaz. Peko yasong, apa si jama ka? Ya ko apa si jamu cocok. Bapak Ibu, tidak ada 1 hari 3 puasa dikerja, tapi bisa mendapatkan pahala 1 hari 2 puasa pahalanya. Pertama, dia qada puasanya 1 hari, kebetulan kenanya di bulan Syawal, maka dia dapat 2 pahala puasa. Puasa wajib dengan puasa sunnah Syawal. Tapi niatnya puasa wajib. Bisa dapat 3 pahala kalau dikerjakan di waktu Senin Kamis. Berarti 3 pahala. 1 puasa. Dena telu puasa. Oh nyamepah. Pahala 3 dapat Bapak Ibu. Ya. Jadi makanya ini sebelah kanan adalah selamatkan anggota tubuh sebelah kanan dengan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sebelah kiri. Maka tuh si sebelah kiri ini calai, nah sahabat degaga sekena. Maka tuh sini suruh kimas seke supaya taburai si pana seketa. Seke wake seke reke.
ya koma sekka koma wakka ya koma sekke koma rekka. Siaga sekke melo iburai tallu. Cidi sekke akron. Dua sekke sukhon. Telu sekke rukson. Sekke akron masekke ribadan narupa tahu. Tiga contohna, ibu pinrengak belindir tamak be pamakku baja. Akan asang pedang indokmu yuro belindir ku pole Malaysia. Ia lagi tasisa misetol lo pake. Itu namanya sekke akron masekke ribadan narupa tahu. Sekke yang kedua, sekke sukhon. Agato siya sekke sukhon, masekke ribadan narupa tahu, masekke toni lo ribatak kalena, tiga ron lagi na sekke ron. Ang kamo doi na wadi nangalian lase. Tapi siya mangali doi na, natajing siwa na mangali na pale na macoba. Coba nih. Aldino ya pacoba ko. Itu namanya sekke sukhon. Masekke ribatak kalena. Sekke yang ketiga, sekke rukson. Apa tuh sih sekke rukson? Masekke ribadan narupa tahu, masekke itu lima takalena. Agama mengatakan tidak ada orang yang paling kikir di muka bumi ini kecuali perempuan. Kunrai masekke ada. Ajolo mau akali gitu dia apa toh? Jolo kita buktikan. Toh enggak bu? Dia nama sekke kunrai. Boleh jolo bu. Apa anu ke? Apa toh ke? Apa bitu-bitu ya? Betulkah perempuan tidak kikir? Betul? Oke, kita buktikan. Apa sekke nama kunreye? Makena bita, masekke makunreye, nasabaya tu makunreye de meto tu kaka makunreye melo mak berengi lakken aku makunrelengi. Maka apa kita dia apa? Ya beren nih. Ni mana sani keren apa gimana kada manasa? Artinya sekke na iye tanya sekke ja, sekke makanja. Bukan sikikir yang jelek ini, bagus kikirnya memang kewajiban istri mempertahankan suami. Dan suami juga punya tanggung jawab kepada istri. Makanya Nabi mengajarkan sekali-kali kau sering-seringlah panggil istrimu dengan panggilan sayang. Mana dalilnya? Nabi berapa warna yang disuka? Apa toh? Nabi suka apa warna? Itu juga yang dipakai dibungkuskan oleh almarhumah. Pertama, warna putih. Apa itu warna putih? Simbol warna putih lambang kesucian. Makanya idi uranewe koma leppa itu we dianjurkan laki-laki memakai pakaian warna putih 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Perempuan dianjurkan memakai warna gelap, warna hitam, warna gelap 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Kenapa? Karena wajahnya perempuan hari itu bercahaya. Kenapa bercahaya? THR-nya cair. Jadi Bapak Ibu hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hitam yang kedua, Nabi suka warna hitam. Hitam itu apa? Hitam itu bukan warna berkabung. Hitam itu warna khusyuk dalam beribadah. Nabi bangun tengah malam gelap, itu namanya warna hitam. Khusyuk beribadah, bukan warna berkabung. Ini kata si Pak Guru, ya kau kata mati sama baju bolok. Dari mana itu? Kan kita ikut-ikutan dengan Yahudi Nasrani. Padahal tidak ada yang seperti itu. Kalau mau lebih baik pakai baju putih, selesai. Bapak Ibu. Yang ketiga, Nabi suka warna hijau. Apa itu hijau? Obatnya mata. Apa obatnya mata? Nah, lihat nih tanah warna hijau. Pak Galungi rata-rata makannya matanya toh. Kenapa bagus matanya? Pak Galungi turun itu hasil anak darah. Maka itu warna hijau. Ibu-ibu segar matanya. Kenapa? Banyak bunga-bunganya. Aglonema, rubiping, anjan, bibi mere, puring, kelari, gelombang cinta. Angka topa janda bolo, janda robekna. Angka topa agak siasa, lidah mertua anak, gendong anak. Kemana aja itu? Dulu yang naik harganya aglonema, impor 700, yang biasa 500. Sekarang naik puring. Ada kala di India juga. Sampai sekarang di Surabaya janda bolong itu harganya 750 juta. Lolo bola. Masa bunga-bunga bawang? Matanya itu nih belum beli. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Nabi suka warna merah. Apa itu merah? Itu merah ternyata panggilan sayangnya Nabi kepada istrinya, ya Khumairah, yang kemerah-merahan kulitnya.
Jadi itu Siti Aisyah mencela-cela bagindaku. Inilah hadis. Makanya rumah tangga kalau mau romantis, sekali-kali panggil suami, panggil istrinya dengan panggilan sayang. Ada gelar di Tanah Bugis, Andriku boleh cening, itu kan panggilan sayang. Aja musiele, agak cedung. Maka tahu ini, agak bulla. Maka nih. Tidak bisa sakinah mawaddah warahmah. Kenapa sih eleki? Tapi panggillah dengan gelar yang indah, panggilan sayang atau panggil sayang saja. Masa nakala kiro tomatoy? Siapa umurnya 70 tahun. Sayang. Ih, mana tuh? Pak, agak tobi kemineta, Pak. Sayang. Ih, siapa umurnya 70 tahun nih. Hebat na tuh, Pak. Dia aja merukah makai. Walau itu sana biniku. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hadirin, maka inilah 4 warna dicintai Nabi sekaligus simbol kepada panggilan Nabi kepada istrinya ya Humairah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, angkame mega tanda nate komiloi mate." Adakah gejalanya orang kalau meninggal dunia? Kata Nabi dalam riwayat, pertama, ya komelo imate si dirupa tahu. Gejalanya yang pertama fisik ya. Gejala saja ini, Pak. Pertama, angkatu babbi yasena posina. Yakob babbi yasena posina namanya merasa tinggi ratawe. Apa kata Rasulullah? Maka umurnya tinggal 40 hari lagi. Atau pula minas sona. Bapak Ibu. Aja tak kerau sih jolok. 2. Kan baru gejala. Yang kedua, nareko na todo imatan nama kue. Terus begini matanya, tidak ada bayangan, tidak ada cahaya. Kata Nabi, maka umurnya tinggal 7 hari lagi. Tak pernah todo situ matana. Yang ketiga, ya kue gesai, ya gaya, linro. Linro ini jidat. Ini yang dianjurkan Nabi disentuh sama istri kalau mau tidur. Kalau mau tidur dengan istri tak. Agak ni karawa jolo beneta. Lindrona aja na tapayaro. Lindrona jolo bacangi salawa. Kemudian kalau kita menjenguk orang sakit, apanya dipegang? 1, kakinya dulu. Pesa-pesai, takaboro kikoro, boleh bercanda kasih motivasi, malah sago capo, maku-maku naso tidak apa-apa. Insyaallah mah disiki itu motivasi. Aja tu sih malam pula ada. Saya koran jujur Ustaz. Malah saya kok pada wetang mako tu ni boleh-boleh nama ate. Kasih motivasi orang. 2. Tangan naik di mana? Naik di perut. Apa dibaca? Bismillah, a'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhasiruhu. Kalau orang sakit 1 kali, tapi koyale Pak Japi bisa diulang sampai 7 kali. Pediga kaki, indok, pedi alaka kuna, tempelkan. Bismillah, a'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhasiruhu, diulang sampai 7 kali. Yang ketiga, tangan naik di mana lagi? Naik di jidat. Oke, napa ki maka pesa ko saratna? Ya nama peca na saratna, maka kata Nabi umurnya tinggal 3 hari lagi. Tapi itu gejala. Aja sih mutongi. Mapeca ni saramu capok. Mamai, lalu ngaso mano. Kita bukan malaikat maut, Nabi hanya ajarkan sebagai pengetahuan. Pak disengemi, tapi aja makanya kuma kotongi. Tidak, yang tahu mati siapa? Allah. Kan maka dia pengalat Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Iya pancaji amat yange, iya to pancaji atu otonge, liyabluwakum untuk apa? Ayyukum ahsanu amala, melo kami teniga atau kami nama kasing amala. Nah, itu yang dilihat Allah. Angka mana nih? Tapi dek panamanu, oh memang itu gejala Bapak Ibu hadirin. Nah oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sekali lagi tapi iya istilah na amat yang kang apa mi mati na mati tuo na tuo mati na tuo tuo na mati kidoki mati pertamanya manusia di mana? Di alam ruh. Yang kedua tuo na tuo, kehidupan manusia yang pertama di mana? Di alam ruh. Jadi alam ruh ditempati mati, alam ruh ditempati hidup. Berapa umurnya? 3 bulan atau 120 hari. Tsumma khalaqna nutfatan 'alaqatan mudghah. Dalam hadis dibahas 40 hari jadi air, 40 hari jadi darah, 40 hari jadi
daging. 120 hari ditiupkan ruh, disitulah dia hidup. Jadi ia matotu asena pakai mati, ia matotu asena pakai tuo. Aga betuanna hari kelahiran adalah gambaran daripada hari kematian. Ya ko angkana namala sama kalalai burai wiriaso anjadinganna. Itu nama teman jap itu riaso anjadinganna. Bapak Ibu hadirin. Kenapa? Oswagila sukangi aku ya burewi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dilihat harinya bukan tanggalnya. Tapi anak atau ulang tahun hari atau tanggal? Kenapa tanggal? Tanggal itu bergeser ke hari, hari tidak pernah bergeser ke tanggal. Hari Senin tetap hari Senin, hari Selasa tetap hari Selasa, hari Rabu tetap hari Rabu. Tanggal 29 bergeser ke hari ini, tanggal 1 bergeser ke hari ini, tidak pernah tetap. Adakah orang menulis di hari ulang tahun atau dating kina di tanggal ulang tahunnya anakku? Apa disebut di situ? Hari jadi pinrang, hari jadi pare-pare, hari kelahiran, hari ini. Tidak ada mengatakan tanggal ini. Kenapa selalu hari? Karena hari tidak pernah bergeser. Hari itu adalah hari yang dipakai menciptakan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Senin, napan caji pong Allah taala tanah tanang, malak biun remat tanah pak galungi rasuna sineng. Aso Salasa napan caji pong Allah taala kejahatan, baguslah dipakai bersikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hari Rabu napan caji pong Allah taala cahaya, maka nanti manusia ketika dibangkitkan di akhirat berapa? Wajahnya ada 3. Pertama, ada orang dibangkitkan di atas kuburannya, kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghadap kepada Allah, wajahnya dalam keadaan hitam mabolong. Magi nama bolong tapana ya Rasul, kata Nabi, nasababatun namun roh akulino dek metoga gadecin naturija minabigahu. Maka wajahnya itu hitam menghadap kepada Allah. Ini lagi Pak Bu, ya kong ka singat kota pata masiri ki lo mangolo ko kepala desa. Masiri ki lo mangolo ko pejabat. Bagaimana kalau kita kepada Allah? Apa tidak malu kita wajah kita hitam baru menghadap kepada Allah? Tapi waktu nama monro aku karyango mampu temo tapana, mabolo milih mana itu racikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada orang yang menghadap kepada Allah dibangkitkan di atas kuburannya. Wajahnya kenapa? Tak bagi 2 tosi. Terbagi 2. Sebelah kanan putih, sebelah kiri hitam. Kenapa begitu ya Rasulullah? Nasabah waktu namun roh akulino tak bagi 2 toh. Ide cina 50-50. 50 deceng, 50 toja. Masam paja mo jere, masam paja sa, tapi masuk boleh masih kita ada sandalan atau ya. Naraji jero masih kiri sa, tapi nasi kiri teh bali bolana. Pura mangaribi nataja ngi Isa. Ngono di masih kiri siwa-siwana. Subhanallah, 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 subhanallah. Tiba-tiba makutannya sih deh. Ya nu gari makar di, aku memang itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi, ya 2 ton lo bombe. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapak kade lo sini, melo apa tuh Pak Bunting aja mulau. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Angka pun ada kiseragang, alamu seraganna. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini artinya Bapak Ibu hadirin masih kiri itu bali bolana. Maka inilah terbagi 2 wajahnya kepada Allah. Bapak Ibu, kenapa? Karena dia di dunia terbagi 2 juga amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mapas si garu-garu, ya deceng, mapas si garu-garu manu. Yang ketiga, ini yang paling mulia, wajahnya bercahaya seperti bulan purnama, bahkan melebihi cahaya bulan purnama. Siapa mereka ya Rasulullah? Itulah orang yang waktu di dunia, alhamdulillah, turinages sewejenne. Ibu-ibu mau bercahaya wajahnya Bu, tapi turiwak jenne ki. Mulai sebentar malam mau tidur, atau mau laksanakan sholat witir, atau mau sekarang ada yang baru namanya sholat apa di bulan Syawal Bu? Sholat utqa atau itqa. 2 kali salam 8 rakaat, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Tata caranya bisa dikerjakan di siang hari dan bisa dikerjakan di malam hari. Itu sholat itqa, artinya sholat yang meringankan beban hidup. Angka bangga tahu tori lelung inreng, maka kalau dia sholat ini insya Allah dimudahkan oleh Allah urusannya. Sholat itqa, bagaimana caranya?
Niatnya usolli sunnatul idqah arba'a raka'ataini. Jadi 4 rakaat dulu. 4 rakaat. Satu salam. Ambil Al-Fatihah. Sudah Al-Fatihah 1 kali, langsung kita baca suratul Ikhlas 15 kali. Sudah itu ruku, sujud. Selesai, naik lagi rakaat yang kedua. Begitu juga Al-Fatihah 15 kali suratul Ikhlas. Setelah selesai 4 rakaat salam, lanjut lagi 4 rakaat. Setelah selesai sholat idqa, baru kita berzikir kepada Allah. Pertama, tasbih 70 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua adalah bersalawat kepada Nabi juga 70 kali. Setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dikerjakan di bulan Syawal. Apaan kau pas Syawal atau? Alhamdulillah, Bapak Ibu, bisa dikerjakan sebentar. Jadi orang yang berwudu, insya Allah nagis sewajan etapana, itulah orang yang insya Allah wajahnya bercahaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ya tuh si majene bawa dia mas sempajang. Ustaz, engkau laki kue, mapai weh, napa sih minggu tu majene, weh, bercahaya tapana, kau pada lampu weh, mapai, tu tua HP na. Oh ya subuh ni itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu hadirin. Nah, sekarang bagaimana almarhumah pada saat dia meninggal dunia? Maka apa kata Rasulullah? Orang yang dalam keadaan sakratul maut, kata Nabi, Iqra'u Yasin. Yang kedua, Laqinu mautakum. Ini dalam kitab Irsadul Ibadah. Pertama, Iqra'u Yasin. Kenapa dibacakan Yasin? Papal lomo nyawana masuk riwatak kalena. Itulah gunanya kenapa dibacakan Yasin. Yang kedua, Laqinu mautakum kalimah la ilaha illallah. Kenapa dibacakan la ilaha illallah? Mautakum bermakna di sini orang mati. Maknanya adalah membacakan la ilaha illallah itu bisa waktu sekarang, waktu lampau dan yang akan datang, ataukah orang yang sudah meninggal berpuluh-puluh tahun. Jadi namo tu neneta 20 ni tahu purana mati wadi mompai kiringan kalimat la ilaha illallah. Itu makna kalimat Laqinu mautakum kalimah la ilaha illallah. Makanya itu kubur malepat biasa kiringan Fatihah. Adakah makanan yang mau dia, oh ini makanan mau jadi makan, bukan mau dikirim. Ini kadang-kadang kita keliru. Mapan angkaran terima kue. Dia bacaan bepai. Yang ada itu adalah ada hidangan, tetapi bukan ini yang mau dibaca. Yang dibacakan kiriman doa kepada almarhum almarhumah. Dalilnya mana? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat. Apa kata Nabi? Maka Nabi ta idza matal insanu in qata amaluhu. Nareko mate si dia rupa tahu in qata amaluhu. Ini hadisnya ada 2. Bapak Ibu biasa dengar. Ya kumaka Nabi ta in qata amaluhu. Angkatu makada idza mata banu Adam. Ini penambahan ulama hadis. Idza matal insanu itulah redaksi aslinya hadis. Idza matal insanu in qata amaluhu. Patuni amalana illa min salasin, kecuali 3. Jadi ada 3 amalnya almarhumah insya Allah tidak akan pernah putus sampai kepada almarhumah meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Almarhumah Bobi Aminullah. Pertama, Bapak Ibu hadirin, tidak putus amalnya almarhumah. 1, shadaqatin jariyah, pas sidekana waktu namun ro'akulino. Biasai mak beres semen sisa alin masigi 1 sak semennya sampai, bukan apanya yang sampai, niatnya orang yang bersedekah. Makanya ya kongka masigi melai bongkara wedding bongkara aja si makada aja bongkar itu masigi mapai angka semenan ini kuko tuh silahkan dibongkar kalau mau dibongkar, karena bukan semennya yang sampai adalah niatnya orang yang bersedekah. Yang kedua, tidak putus amalnya almarhumah. Yang kedua adalah al-ilmu yuntafa'u bihi, ada ilmu yang diajarkan. Nah, itulah hebatnya guru. Guru itu, Pak, selalu memberikan ilmu kepada orang. Berapa banyak siswa yang sudah tamat, berapa banyak anak-anak murid yang sudah selesai bahkan sarjana, bahkan sudah jadi pejabat, terus mengalir pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disinilah perlunya kita saling menasihati dengan ilmu pengetahuan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr.
Makanya itu guru terus pahalanya mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak putus amalnya almarhumah. Yang ketiga, waladun shaliha au yud'u lahu, angkana anak saleh nasalai. Berapa anaknya almarhumah? 2, laki-laki perempuan? Perempuan 2. Mambana salasa, nigi-nigi pun nama kundrai tallu, menjepu isak suruga indok ambuna. Tak apa maka dari sahabat, ya Rasulullah, 2 apa menak aku kundrai? Nomor 2 suruga to. Ya Rasul, mapa iya kasih cidi apa mi? Namo cidi suruga to. Mape kau nak tahu urani mana? Urani nak tahu? Sabar aki. Ya kau anakmu urani mana? Anak tahu urani mana? Telu. Ya nak boting insyaallah telu tu ni malitu makun rai. Apalagi kalau anak tak tahfiz, penghafal Al-Quran. Bu, bangga nggak ibu-ibu, bapak ibu dipanggil di sekolah, kasih rapornya anak wakili anak ranking 1, tepuk tangan semua orang, bangga atau tidak? Oh, luar biasa. Dia nak kena cukup terima kolemi. Anakku ranking CD. Si sini tanya kau ambon, ranking siapa ranking CD hebat. Siapa si bahasa aku kelasnya, alilaikum yang mbok, bah. Nah cocok. Anak ranking 1 di sekolah, luar biasa bangganya bapak ibunya. Bagaimana kalau anaknya menghafal Al-Quran? Siapa yang dipanggil? Anak atau orang tua? Orang tua. Kalau Allah Ta'ala, fulana binti fulan naik, dikasih mahkota oleh Allah, bapaknya, ibunya. Lalu orang tuanya berkata, ya Allah, untuk apa mahkota ini ya Allah? Untuk apa? Akan aseng Allah Ta'ala, inilah mahkota kebesaran yang aku berikan kepadamu karena anakmu yang menghafal Al-Quran waktu di dunia. Luar biasa Pak. Mak kita mana tuh? Makanya itu kalau ada penghafal Al-Quran berhak dia jadi imam. Kalau dia perempuan, dia mewakili dirinya, menjaga dirinya di api nerakanya Allah dengan saudara-saudaranya. Bahkan menurut ada satu riwayat Sidi, ya ko angka sila surut apa kapal Al-Quran, dia bisa menggandeng 9 anggota keluarga masuk dalam surga. Oh itu luar biasa Pak. Milo mana kena sama kapal Quran? Milo gitu, tapi tidak pernah kita arahkan untuk menghafal. Angka senana milo imam, pak kapal Quran, imam protes si pak kampungnya. Makin mau imam ngero, kenapa lah Qurannya? Itu pede pernah boting. Wah, dah mari gagak daripada iko kita lu nobot tidak mau apa lah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Kemuliaan orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Bersyukurlah. Alhamdulillah almarhumah ini wija-wijanna. Alhamdulillah habis Al-Qur'an. Bapak Ibu. Maka alhamdulillah sekali lagi almarhumah ini enak meninggalnya. Husnul khatimah. Ada anak yang menghafal Al-Qur'an. Tiap hari dia bisa bacakan dengan mendaras Al-Qur'annya. Bapak Ibu. Jadi kongka tu makun rai tori makoko timunai. Mamakolemi atau apa kau? Itu maka apa lah ia tu? Maka apa lagi? Tapi ide itu jolok. Bapak Ibu. Karena itu perempuan dihindari, tidak boleh perempuan kalau haid. Apa tidak boleh kalau haid perempuan? 1, membaca Al-Qur'an, menyentuh mushaf, masuk ke masjid atau musalla. Yang keempat, tidak boleh berdekatan dengan suami istri kalau istri lagi haid. Kenapa? Dia menurunkan racun dalam tubuhnya. Bolehkah dia kalau penghafal Al-Quran membaca Al-Quran? Boleh, tapi bukan membaca, mendaras dan mengulangi bacaannya. Menurut kami itu dong. Boleh. Yang kedua, perempuan yang haid boleh mengajarkan Al-Quran kalau dia guru, tapi mengajarkan 1 kalimat per kalimat. Zalika menurut Jolo, kitabu, tidak boleh langsung menyambung. Zalikal kitabu, tidak boleh. Satu huruf, 1 kalimat, 1 kalimat. Itu kalau dia lagi haid. Makanya banyak pantangannya. Sekarang saya mau tanya ibu-ibu, ibu itu haid ibadah atau bukan? Mega apa tuh dia ambil mencari apa puasa? Ibadah atau bukan? Itu pusan itu? Itu haid ibadah. Ibadah berapa? Kan ada 2 toh. 1 perintah, 2 larangan. Sekarang kita diperintahkan sholat, kita kerjakan. Sekarang Allah larang, jangan sholat kalau haid. Ibadah atau bukan? Ibadah berarti Anda taat kepada larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda lanjutkan berarti Anda melanggar, berarti dosa namanya.
Itu ibadah. Nah, ini banyak perempuan kadang-kadang salah paham. Titik limit apa macarepa, aja. Mangaruh je itu. Pak Melo tu ni buka puasa apa macarepa sih. Letuk ni puasa tak. Karena Nabi saja Bapak Ibu menghargai orang. Rasulullah bertamu ke rumahnya sahabat. Puasa sunnah Nabi, dikasih air minum, Nabi ambil air itu. Dia minum. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah. Mau puasa sunnah gitu. Apa tenungi? Apa kata Nabi? Ya siapalan nai hargai pada terupa tahu daripada melanjutkan puasa sunnah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hadirin. Pada saat orang sudah meninggal dunia, yang jadi agama ada 4. Pertama, memandikan. 2, mengkafani. 3, mensolati. 4, mengantar dia ke liang lahat. Memandikan jenazah. Siapa yang berhak memandikan jenazah almarhumah? Adalah anaknya. Kasih anaknya. Boleh ke orang lain? Boleh. Kalau ada anak yang tidak sanggup. Bolehkah suami? Boleh. Kenapa suami? Suami istri tidak ada rahasia. Maka boleh suami memandikan jenazah istrinya. Tapi pada umumnya kita berikan kepada orang lain. Tapi kalau di kedua pangkal paha, paling bagus kalau anaknya memandikan jenazah itu. Apa bedanya jenazah dengan orang mati? Ini ada perbedaan. Pak narampian rekruta, yakko jenazah pura ni cemme, yakko to mati dia pani cemme. Apa bedanya orang mati dengan jenazah? Tahu mati dia nak matajeng, jenazah dia nak tajeng. Itulah makanya Nabi mengatakan usri'u bil jinnazati, pasal ke jenazah. Kenapa? Sudah dimandikan. Yakko to mati matajeng. Mana riwayatnya? Nabi meninggal dunia hari Senin, aso Salasa ni cemme, aso Araba napai ilm. Kenapa? Karena ada 2 yang ditunggu. 1, Nabi menunggu niga selai nabita. Jadi mawata tu siapa imangnya Pak? Mawata tu siapa imangnya? Degaga Pak, sepanjang sejarah imam di Indonesia tidak ada imam yang berani menaikkan baliho. Pilih saya. Tidak ada toh? Tidak ada itu Pak. Imam tes 30 juz Al-Quran. Sekarang imam dicari di Masjid Terapunya Parepare 30 juz penghafal Al-Quran. Saya sudah 2 tahun cari imam untuk dikirim ke Jepang. Kebetulan ada kemanakan yang S3 di sana itu hari. Sampaikan WA-nya, carikan imam 30 juz dan pandai berbahasa Inggris. Saya ke Pindrang, Mesir Raya, angkat kapal Ustaz. Dia bisa bahasa Inggris tabe. Saya ke Pangkajene Ustaz Irwan, begitu juga. Ada penghafal banyak, tetapi yang bahasa Inggris, akhirnya itu mawatang. Kenapa bahasa Inggrisnya? Ini surutoi maka tobah. Berapa gajinya? 20 juta per bulan. Bagaimana makanannya? Ditanggung. Gaji tok bersih diterima, gaji 20 juta. Ongkos pesawat PP ditanggung oleh pemerintah Jepang. Coba bayangkan Pak. Penghafal 30 juz. Hadirin, yang penting baca bahasa Inggris. Kamu jangan asma baca bahasa Inggris tapi kok bahasa Inggris sih dia betulnya lihat itu. Nah, dia usingnya itu. Cauka. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi menunggu. Yang kedua, akan tanya Nabi ta. Megala da Thomas sempajangi Nabi ta. Ta 10 tok tama kamarana itu di Raoda jam 1 malam baru selesai sholat mayit. Makanya Nabi wasiatnya, lemak ke aku kamaraku. Itu wasiat sekaligus hadis. Wasiat ini bukan untuk kita, untuk Nabi. Hadis ini untuk Nabi, bukan untuk kita aja. Terus mau wasiat makoro, nah mati banyak saya aku ke kamaraku lemak. Ulah di mana masuk anak? Untuk Nabi ini, bukan untuk kita. Maka Bapak Ibu setelah dia dimandikan, biasa sih mate. Ingernya aku cemeng ke tomate aja lalu mate. Biasa dengar? Aja mote ya kocame kata mati. Maksudnya jangan menyebutkan kejelekannya orang mati. Tapi komiloko wa te mokko. Iya di ya cang aja mate na. Ya, kumana? Boleh berkata-kata, yang penting bukan kejelekannya orang mati. 2. Sudah dimandikan. Fani, kain kapan warna putih. Boleh warna lain kalau tidak ada warna putih. 3. Sesudah dikafani, sholati. Ini perlu diketahui Bapak Ibu, terutama imam. Tapi yakoloro disempajangi
tomati be masa paja loro ki jolo, maka sesudah imam salat zuhur, salam ke kanan, salam ke kiri, langsung bimbing salat. Salatul janazah rahimakumullah. Kenapa begitu? Boleh ditinggalkan doa, boleh ditinggalkan zikir, boleh ditinggalkan sholat sunnah. Kenapa? Karena ini sholat mayit hukumnya fardu kifayah. Kenapa begitu? Jamaah tidak bubar, langsung berdiri jamaah, rapatkan saf saja. Kenapa Bapak Ibu? Dia namanya temilu doa si cuy, dia cuma zikir itu masuk baca sunnah situ maka langsung saja imam bangkit. Kenapa? Pak dioloi fardu kifayah ini hukumnya, sementara yang kau lakukan adalah sunnah saja. Bapak Ibu hadirin, sudah disolati, antarlah dia ke liang lahat, ukurannya 2, pakai liang, pakai lahat. Apa itu liang? Kuburan. Apa itu lahat? Onron atau mati-matindro, itu namanya jalurina. Jangan pakai peti, tapi pakai papan saja, tutup. Kenapa kalau pakai peti? Nabi larang, karena itu perbuatan Yahudi Nasrani. Jadi ya, kita tidak boleh sama. Tapi Nabi ajarkan, sentuhkan dia dengan tanah, karena lebih cepat prosesnya kalau dia bersentuhan dengan tanah. Lalu baru tutup papan. Bapak Ibu hadirin, kenapa dengan tanah? Ya, tanah karakter kita kan tidak sama tuh. Bapak Ibu dari tanah, saya dari tanah, Bapak Ibu dari tanah. Tapi pada gampena tanah, dek, ingkur boleh berlaku stasi, makan jampena. Berarti dia dari tanah ranking 1. Mabiri lalang masuk di hargana. Tapi yang ketua beli berlaku stas, pasasang magala malaka, berarti dia dari tanah sengketa. Tapi yang ketua beli berlaku stas, magala mabalanca, dia dari tanah abang. Tapi yang ketua bali bulagu ustaz, ya kolai buting magala magala mabuku, berarti dia diciptakan dari tanah timbunang. Jadi kong ketua makaro ko buting ibu, aja na togora, magi na buku yero, pada bani, palaba timbunang itu Tapi yang ketua bali bulagu makala leng ampe na ustaz. Maka to si, ba yero bali bulagu ramalangi makutu matarawe, ramalangi makutu puasa, sisa lepa. Oh, yolo pe aku masih ke malon ruang. Berarti dia diciptakan dari tanah kapling. Nakaplim mana mon ruangi pato sih sengi ikut ini kan malah itu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian sesudah dia dikebumikan, talkinkan, kemudian berapa kali ambil tanah? 3. Apa tuh baca? Malah bawa ma ustaz. 3 kali ambil tanah. Tanah pertama baca min hak khalaqnakum, poliakuma yang cajiangnya yang bersih. Tanah kedua wa fiha nu'idukum, dari sini aku akan dihidupkan. Tanah ketiga wa minha nuhrijukum taratan ukhra, dari sini aku akan dibangkitkan, dikembalikan dan dihidupkan dari sini. Tegi tanah ialah insyaallah kotok itu mati. Tanah itulah yang panggil kita. Di mana tanah kita diambil, maka kita pun akan meninggal di situ. Itu panggilan tanah kita Bapak Ibu hadirin. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa man nu'ammiruhu nunakhisu fil khalqa afala ya'qilun, ya ko angka to yaring umur malampe, maka siapa yang diuji oleh Allah, indokna atau anakna? Anak yang diuji oleh Allah, bukan orang tua. Ada orang tua umurnya 80 90, tapi yang diuji bukan orang tua, anak. Kenapa anak? Ita toi magare soda indok umur yolo, nakia maku ku indok umur tua, maka engkaulah yang merawatnya dengan baik. Maka deh anak-anak endoe na ulah suka kok mak darah-darah kak terika, tapi de upirasa itu nak de, tetapi de gak copot di na iya waktu mugarrak kak, itulah yang paling sakit hatiku, melebihi daripada sakitnya ketika aku melahirkan engkau. Oleh karena itulah Bapak Ibu hadirin, kenapa setiap orang tua itu dikatakan oleh Rasulullah al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu terletak di bawah telapak kaki ibumu. Banyak orang tua tidak ingin meninggalkan rumahnya yang asli. Kenapa? Karena rumah itulah kenangan hidupnya, ada bersama dengan suaminya. Banyak anak yang sukses, tapi kenapa orang tua tidak mau ke sana? Karena tidak ingin melupakan sejuta-juta kenangan dalam rumah itu. Maka itu matuai rosbangena 50 tahun nih, dia itu salai magai nasaba ya ko ite rosbang ngera waktu mau bicu. Iya ro kaderaina unre lupa maku kedi usel itu magai ya ku seliar we tat deni waktu bicu mulunre lupa iro kaderai. Di situlah engkau dibesarkan dan kudidik, kutiman tima waktu kecil. Kalau itu kujual, maka tak ada lagi kenangan dalam hidupku. Itulah kenapa alasannya, kenapa banyak orang tua tak ingin meninggalkan rumahnya yang asli, tetapi anaklah yang datang kepada kedua orang tuanya. Maka kemuliaan perempuan dipanggil dengan kata ibu, bukan perempuan, bukan wanita.
Siapa yang panggil ke ibu? Anak tak tahu? Tidak ada itu anak panggil ke orang tuanya dengan wanita. Wanita, nah, pasti apa? Panggilan ibu, ibu, ibu. Kenapa ibu? Maka ibu itulah panggilan kasih sayang. Terakhir, karena ini juga dekat dengan kurban, boleh dikurbankan atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Ya, boleh Bapak Ibu. Kurban ada dua. Ada kurban yang dimakan, ada kurban yang tidak dimakan. Ya Pak Basuki karoba. Tapi aja mau karoba bindi tania. Iya saya karoba apa ajena. Sabing, onta, bembe. Manu tania karoba, tania tu mapak darah sana. Pak kandream ni. Nigi tu mak gerek manu dia sona leperenge, dia nama mapak darah, dia tu nak karoba tetapi mak buru mi mak gerek. Tania karoba ya tu. Bapak Ibu, ya ku karoba saping, onta, bembe. Orang kaya korban sapi, setengah kaya korban kambing, fakir miskin korban perasaan. Tidak ada korban ayam. Ingat Bapak Ibu, nak kia dega gajenne nak kolok-kolok apa ni gere, tapi ni gak jenne pak gere. Si disabi pintu si bawah. Orang meninggal 3 orang, orang hidup 4 orang, boleh digabung. Ada kurban yang tidak dimakan. Mana kurban yang tidak dimakan? Kurban karena nazar. Ya Allah, matinjak ka, ya aku berhasil moy anakku kasih masih sekolah, maka magere ka sapi sidih kurban kepada Allah. Ini kurban nazar, maka itulah yang tidak boleh dimakan. Tinjak, ambil yang mana nih? Ini kurban biasa karena ikut syariat Nabi Ibrahim, silahkan ale sesa, wanre, mak bagian sesa. Ini banyak orang berkurban. Dia nah nasi tidak boleh hewan kurban dimasak baru dibagi. Harus kasih mentahnya Bapak Ibu. Terakhir ada anjuran, mulai 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah bagi bapak yang ikut berkurban tidak boleh, ini anjuran, jangan mencukur bulu, kumis, jenggot, gunting rambut, potong kuku. Nanti setelah hewan kurbannya disembelih baru dia boleh menggunting semua itu. Bagi yang berkurban, bagi yang tidak ikut berkurban, terserah. Itu agak meriaga. Meloko pelampe kimi kucikuruki. Kenapa tidak boleh mencukur itu? Ini anjuran bersifat ibadah, bukan sunnah, tetapi dianjurkan tidak menggunting kumis, menggunting jenggot atau mencukur jenggot kalau dia niatnya berkurban tahun ini mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Yaitu panawat di nagere, yaitu panawat di nakallu nareko purani irita kolok-kolok korobana igere. Apa yang dibaca Bu kalau hewan kurban disembelih? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itulah diajarkan Nabi kepada anaknya Fatimah. Ya kunitani masudarana, bacalah itu kata Rasulullah. Maka inilah yang dibaca kalau kita berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila hudatil Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan almarhuma Bobi Aminullah Aminuddin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir laha warhamha wa afi wa anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa afi wa anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa afi wa anha. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun karimun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma a'izil islam wal muslimina wa ahli wal musyrikina wa adaina adaidin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.